giliran dan juga merupakan juara nasional 5 kali berturut-turut ya pada berbagai cabang yang berbeda, mulai dari tahun 2014, 2016, 2018, 2020 dan terakhir pada tahun 2022. Baiklah hadirin yang berbahagia, tibalah kita saat ini pada acara inti kita, yaitunya akad nikah dari Gonsa dan Gema. Dan untuk itu, marilah kita bersama ikuti prosesi ijab kabul dalam akad nikah yang akan dipimpin oleh Bapak Muhammad Yusuf dari Kantor Urusan Agama Bengkong Kota Batam. Kepada yang terhormat Bapak Muhammad Yusuf, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal insana min nafsin wahidah. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Yang kami muliakan Sahibul Hajat, keluarga besar kedua calon mempelai, keluarga besar calon mempelai laki-laki dan keluarga besar calon mempelai perempuan. Yang kami hormati Bapak, Ibu yang berkesempatan hadir dan yang berbahagia kedua calon pengantin. Alhamdulillah, kembali kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan izinnya insyaallah akan dilangsungkan akad nikah, dan dengan izinnya kita bersama hadir untuk menyaksikan dan insyaallah sekaligus memberi doa. Dan berilah doa, dan itulah yang sangat diharapkan kedua calon mempelai. Mudah-mudahan akad nikahnya mendapat barakah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Shalawat dan salam kita kirimkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW dengan mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya, baiklah, kita masuki khutbah nikah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa ba'duhu fa inna Allah ta'ala ahalla an-nikaha wa nadaba ilayhi
وحرم السفاه وأوعد العذاب الأليم عليه كما قال الله تعالى في القرآن العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله والله واسع عليم. وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال النبي صلى الله عليه وسلم يا معشر الشباب من استطاع منكم الباء فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. وقال أيضا النكاح سنتي ومن رغب عن سنتي فليس مني. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Selanjutnya dengan harapan mudah-mudahan akad nikah ini mendapat barakah dari Allah, kita sama-sama ucap istighfar, dua kalimat syahadat salawat diikuti oleh wartawan dan diikuti oleh calon pengantin dan bapak saksi. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Usiku wa nafsi wa iyyakum bittaqwallah. Rizawji salam Allah Ta'ala bihi iktisaki ma'ruf wa tasbihi ihsan anta suka wa zawal. Ya Muhammad rahmatullah wa ya Muhammad al-Hasan, saya nikahkan dan saya kawinkan dengan akan kepada engkau dengan mas kawinnya perhiasan emas. Saya terima nikah kemarin katakan dengan mas kawin satu set perhiasan emas tunai. Barakallahu li wa laka wa baraka alaika
والجمع بينهما في خير آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح بيننا يا سبل السلام. نجنا من الظلمات إلى النور وجنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن وبارك لنا في أسمائنا وأبصارنا وقلوبنا وأزواجنا وذرياتنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم ألف بينهما كما ألفت بين آدم وحواء وألف بينهما كما ألفت بين إبراهيم وسارة وألف بينهما كما ألفت بين محمد صلى الله عليه وسلم وخديجة الكبرى وعائشة رضا وكما ألفت بين الماء والطين والصالحات والصالحين ورزق لهما ذرية طيبة نافعة في الدين والدنيا والآخرة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. Langit-langit bari bajuntai, banta gadang suruh kidayo, urang ngamokan palamu. Agak jo agiah dan ala sampai, ukur jo jangko dan ala tibu masuknya di pasang diangkat. Hadirin yang berbahagia, tibalah saatnya kita semua untuk menyambut bersama kehadiran mempelai wanita yang akan didampingi oleh saudara-saudara tersayang yang akan memasuki ruangan dan menemui suami sah tercinta. Anak dari musik tambah mari memasuki ruangan. Hadirin dimohon berdiri. Mempelai pria telah bersiap untuk dijemput istri terkasih dan membawanya tentunya hidup bersama di perjalanan siapa. Siapa anak dari musik tambah memasuki ruangan. Dari kejauhan kita lihat penanti wanita telah berada di dalam ruangan didampingi oleh saudara-saudara saya dan segera akan menemui suami sang tercinta. Slow ya. Jangan bantu ya. Gemaling Pangkahan binti Gilbert Felix Pangkahan sangat cantik pada pagi hari ini dengan penuh kebahagiaan melangkah pasti menuju suami tercinta, yaitunya Muhammad Rahmatul Gonza Tisa. Kepada Gonza kami persilakan untuk menjemput sang istri. Gemang, silakan sambutlah tangan suamimu dan berikanlah salam pertama sebagai bukti istri sah dari Gemang, dari Gonza. Perlahan kali ini Gonza
putra dari Bapak M. Ahsan Datuk Basa dan Ibu Yanti Suyatno akan memboyong istri tercintanya Gemma, putri dari Bapak Alvinson Primawoda dan Ibu Carolina SIP menuju ke kursi akad nikah. Dan kembali prosesi kami serahkan kepada Bapak Muhammad Yusuf dari Kantor Urusan Agama Bengkong Kota Malang. Saat ini telah berlangsung penandatanganan akta nikah. Yang pertama dilakukan oleh pengantin pria Gonsa dan dilanjutkan oleh Gemma. Kemudian juga ditandatangani oleh 2 orang saksi. Kemudian selanjutnya penyerahan mas kawin berdiri berhadapan-hadapan. Tengah berlangsung saat ini pemberian mahar. Berikan senyuman terbaiknya Gonsa dan Gemma. Senyuman terbaik. Saat ini berlangsung pemasangan cincin dari pengantin pria Gonsa kepada Gemma ya, melalui jari manisnya tentunya. Iya, jangan lupa untuk diabadikan tentunya. Momen sekali seumur hidup. Sekali lagi bang, boleh fokus ke sini. 1, 2, senyum. 1, 2, 3, baik. Boleh sekali lagi saling lihat. 1, 2, Berikan senyum terbaiknya. Iya, senyumannya. Cakep. Nah, iya. Oke, baik kakak. Iya, pegang. Boleh lihat ke saya. Senyum. 1, 2, 3, sekali lagi.
1, 2, 3 baik. Sekali lagi boleh saling lihat. 1, 2, 3. Tangan dulu mulai dengan senyuman. 1, 2, 3. Selanjutnya di dalam buku nikah Ini lagi live. ada tertulis namanya siga ta'liq. Siga ta'liq ini adalah isinya janji suami terhadap istri. Ada 4 janji suami terhadap istri, antara lain berjanji tidak meninggalkan istri berturut-turut dan berjanji tidak akan menyakiti istrinya. Kemudian siga ta'liq ini adalah hak istri. Kalau istri minta siga ta'liq, maka ada tangan. Kalau minta dibaca, boleh juga. Karena ini hak istri. Kalau istri bilang tak usah tanda tangan. Nah, sekarang apakah istri minta siga ta'liq atau tak usah? Alhamdulillah, saudara sudah sah sebagai suami istri, sah menurut hukum Islam karena rukun nikahnya lengkap. Ada calon suami, ada calon istri, ada wali, ada saksi ijab dan kabul, dan saksi menyatakan sah. Dan saudara sah sebagai suami istri menurut Undang-Undang Perkawinan nomor 1 tahun 1974. Dan perkawinan saudara tercatat di kantor KUA, yaitu KUA Kecamatan Bengkong. Apa buktinya tercatat? Ada buku nikah. Apa buktinya kita suami istri? Ya buku nikah. Nah, dengan nanti diberi rezeki anak, urus kartu kelahiran, maka tertulislah akte kelahiran bapaknya, binti bapaknya, karena ada buku nikah. Kalau ada buku nikah jadi anak ini, bapak ini akte kelahiran. Buku kedua, 1 untuk suami, 1 untuk istri. Yang coklat ini punya suami, yang hijau ini punya istri. Ya. Jadi kalau suami ke kota mau cari duit, mau buat buku nikah, bawalah coklat. Tak usah dibawa kedua-duanya. Banyak pengaruh di kantor. Katanya suaminya pergi sebentar cari duit, tak pulang. Buku dibawa semua. Mau ke pengadilan, tak ada buku nikah. Mau minta buku nikah, jadi jawab. Nah, artinya apa? Kalau ini hilang, bisa diganti. Tapi penggantinya namanya duplikat buku nikah. Berarti asli tapi sini sama yang asli. Jadi rawatlah buku nikahnya. Hari ini asli, ya mudah-mudahan doa kita diterima dan rumah tangganya langgeng dengan ridha Allah Subhanahu Wa Taala, dan insya Allah rumah tangganya bahagia, mawaddah dan warahmah. Saya ucapkan dan terima kasih dan mohon maaf bila dan salah, dan kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang berbahagia, alhamdulillahirrabbilalamin, telah berlangsung
prosesi ijab kabul dan saat ini Gonsa dan Gema sudah sah menjadi pasangan suami istri. Sekali lagi terima kasih yang tak berhingga tentunya kita sampaikan kepada Bapak Muhammad Yusuf dari Kantor Urusan Agama Bengkok Kota Batam yang baru saja menjadi penghulu sekaligus wali ya dalam prosesi ijab kabul yang baru saja sama-sama kita saksikan. Bunga mawar warnanya merah dari jauh terlihat indah. Para pengantin tersenyum mereka setelah jalani prosesi akad nikah. Menulis surat dengan tinta hendak dikirim ke tanah Jawa. Moga erat jalinan cinta di antara kalian berdua. Dan sekali lagi kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Muhammad Yusuf dan juga kedua saksi baik dari calon pengantin pria maupun calon pengantin wanita. Dan kepada Bapak dari KUA maupun saksi kami persilahkan untuk kembali ke tempat. Namun sebelumnya ya, kita akan foto bersama dulu. Silakan Pak KUA kedua pengantin dan juga saksi didampingi oleh kedua orang tua. Sini. Silakan untuk Bapak KUA didampingi kedua orang saksi dan juga kedua pasangan orang tua. Silakan kedua pasangan orang tua mohon untuk bergabung. Baik Pak, izin Pak. Semua boleh lihat sini, senyum. 1, 2, 3. Sekali lagi. 1, 2, 3. Baik, video jalan. Oke masih Pak, tahan sini Bang. 1, 2, 3, senyum Bang. Sekali lagi Pak, tahan 1, 2, jangan kedip 1, 2, 3. Oke. Baik. Terima kasih. Sekali lagi dipersilakan kepada Bapak Muhammad Yusuf dan juga kedua orang saksi kami mohon berkenan kembali ke Bapak. Kita nanti taruh kamera. Baiklah kedua pengantin berbahagia, kedua keluarga besar yang tidak kalah bahagia tentunya. Selanjutnya kita akan simak bersama penyampaian nasihat perkawinan yang akan disampaikan oleh Ketua Majelis Ulama Islam atau MUI Kota Batam yang terhormat Bapak Kiai Haji Lukman Rifai. Kepada Bapak Kiai Haji Lukman Rifai kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam wa faddala bani adama bil ilmi wal amali ila jami'il alam. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin khairil anam وعلى آله وأصحابه وذريته ينابع العلوم والحكم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وقال الله تعالى في كتابه الكريم ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم تنكح المرأة ل4 لمالها ولحسابها ولجمالها ولدينها فاظفر بذات الدين تربت يداك صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين.
Hadratul Afadhil Jami'al Ulama wal Asatidah yang kami hormati Bapak Pemulu dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Bingkong yang baru saja menjalankan tugas melaksanakan akad nikah, yang kami hormati dan kami banggakan keluarga besar dari kedua mempelai, Bapak Haji Ihsan dan Bapak Akson, yang kami hormati seluruh tetamu undangan. Tanpa mengurangi rasa hormat saya tidak bisa saya sebutkan satu persatu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Puji syukur kita sanjungkan kehadirat Allah atas nikmat yang ditucurkan ke hadapan kita semua. Salawat beriring salam semoga senantiasa tercurah limpahkan keharimaan pembawa pelita Islam, junjungan agung baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarga, para sahabat serta para pengikutnya hingga di akhir zaman. Jalan-jalan ke pasar baru, janganlah lupa membeli sajadah. Kami ucapkan selamat menempuh hidup baru. Semoga menjadi keluarga sakinah, mawaddah dan rahmah. Anak nelayan bermain sampan, di malam hari memasang pelita. Pengantin laki-laki sungguhlah tampan, pengantin wanita sungguh cantik jelita. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kedua mempelai yang berbahagia, setiap orang yang melangsungkan akad nikah, setiap orang yang membangun mahligai rumah tangga, pasti berharap rumah tangga yang dibangun menjadi rumah tangga sakinah, mawaddah dan rahmah, yang oleh orang sekarang sering disingkat keluarga samara atau samawa, sakinah, mawaddah dan rahmah. Pertanyaannya, bagaimana ajaran agama Islam itu mendidik kita untuk menghantarkan rumah tangga yang kita bangun menjadi rumah tangga sakinah, mawaddah dan rahmah. Setidaknya kalau kita buka lembaran kitab suci Al-Quran, kita buka hadis-hadis Nabi, ada sejumlah kata kunci yang diajarkan oleh Allah di dalam Al-Quran atau hadis Nabi untuk membina sebuah rumah tangga menjadi sakinah, mawaddah dan rahmah. Apa saja kata kuncinya? Kunci yang pertama, hendaklah sepasang suami istri saling memahami satu sama lain, yang dalam Islam dikenal dengan istilah konsep ta'aruf. Dalam Quran Allah Ta'ala berfirman, ya ayyuhan nas inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum. Wahai manusia, aku ciptakan kalian dari laki-laki dan perempuan, bersuku-suku dan berbangsa-bangsa, agar satu sama lain saling ta'aruf. Sesungguhnya yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang paling takwa. Maka ta'aruf, saling mengenali, diharapkan bisa menjadikan pasangan itu bisa saling memahami karakter satu sama lain. Maka itu ketika Rasulullah SAW, ada seorang sahabat menghadap kepada beliau, ya Rasulullah, aku hendak menikahi seorang wanita ya Rasulullah. Rasulullah bertanya, sudahkah engkau melihat calon istri? Belum ya Rasulullah. Maka kata Rasulullah, lihat dulu calon istrimu, kenali dulu calon istrimu, karena itu akan menjadikan langgeng rumah tangga. Maka itu dalam Islam sebelum akad nikah dipancangkan, seorang calon suami, calon istri dituntun oleh agama untuk ta'aruf terlebih dahulu. Siapa dia? Dari mana berasal? Apa suku bangsanya? Apa pekerjaannya? Apa pendidikannya? Kenapa?
Karena mengenali latar belakang pasangan suami istri akan menyebabkan kita bisa saling memahami satu sama lain, sehingga kita bisa saling mengerti antara pasangan suami dan istri. Kedua mempelai yang berbahagia, karena ketahuilah bersama, kalau urusan akhlak itu semua suku bangsa sama. Jujur itu baik, bohong itu jelek, sama semua suku bangsa terima. Tapi ukuran kesopanan, kelemah lembutan, kepatutan itu berlaku lain ladang, lain belalang, lain lubuk, lain ikan. Apalagi kita tahu kedua mempelai, mohon maaf, mungkin beda suku bangsa. Yang satu Minang, satunya Palembang, Leseran, Flores ya. Dari Nusa Tenggara. Tentu punya latar belakang adat budaya yang berbeda. Saya contohkan, karena saya orang Jawa yang saya tahu di Jawa. Dalam tradisi masyarakat Jawa misalnya, wanita yang dianggap lemah lembut di hadapan suami, itu salah satu indikatornya kalau dia bicara, suaranya lebih rendah dibandingkan suaminya. Wanita Solo ditanya suaminya, dari mana Dik? Dari pasar Mas. Sopan. Ada wanita Solo ditanya suaminya, dari mana Dek? Pasar. Gak sopan, bisa dipecat jadi menantu besoknya. Tapi bagi kita orang Sumatera, intonasi gak akan jadi masalah. Dari mana kau? Pasar Bang, gak masalah. Maka itu nanti suami istri, ketika engkau sudah berumah tangga akan tahu, dan engkau akan bisa mengatakan, Pak Ustaz, suami saya itu memang kalau bicara kasar, suaranya meledak-ledak, tapi hatinya dia lembut sebenarnya. Dan suami akan bisa mengatakan, oh Pak Ustaz, istri saya itu justru makin lembut, itu menunjukkan dia makin marah Pak Ustaz. Kita harus tahu karakternya. Kenapa? Karena betapa banyak pasangan rumah tangga bertikai, tapi tidak pernah tahu apa masalahnya, disebabkan karena tidak memahami karakter suaminya, tidak paham terhadap karakter istrinya. Maka kunci pertama yang diajarkan Quran, pasangan harus saling mengenal, saling memahami, saling mengerti kebiasaan satu sama lain di antara mereka. Kemudian kunci yang kedua, untuk membangun rumah tangga itu menjadi bahagia, sepasang suami istri hendaknya saling menjaga rasa cinta dan kasih sayang di antara kedua. Orang bertanya, Pak Ustaz, Pak Kiai, bukankah orang itu kalau sudah menikah sudah saling cinta, saling sayang? Kenapa pula harus dijaga cinta dan kasih sayang itu? Wahai kedua mempelai, ketahuilah engkau berdua bahwa cinta dan kasih sayang suami istri itu boleh kita ibaratkan seperti tanaman. Tanaman walaupun ketika ditanam itu subur, tapi kalau nggak pernah disiram, nggak pernah dipupuk, nggak pernah dibersihkan hamanya, tidak dihilangkan tanaman lain yang mengganggunya, maka bisa jadi tanaman akan lama-lama akan layu, lalu dibiarkan lama-lama akan kering dibiarkan lama-lama juga akan mati. Cinta kasih sayang suami istri juga begitu. Kalau tidak kita rawat, tidak sering kita pupuk, kita tidak bersihkan hamanya, tidak kita bersihkan hal-hal yang mengganggunya, maka cinta dan kasih sayang suami istri lama-lama akan layu dibiarkan lama-lama akan kering lama-lama cinta kasih sayang itu pun kemudian mati antara suami istri, hilanglah rasa cinta kasih sayang. Tapi sebaliknya, kalau tanaman yang kita tanam saat kita tanam itu subur, setiap hari kita siram, tiap hari kita pupuk, kita bersihkan amannya yang mengganggu, maka tanaman akan tumbuh subur dibiarkan, akan muncul bunga-bunga yang indah, menghadirkan buah-buah yang ranum untuk kita petik.
cinta dan kasih sayang suami istri juga seperti ini. Maka itu dalam Al-Quran pentingnya menjaga cinta kasih sayang ini. Dalam Quran Allah tegaskan, wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Dan di antara tanda-tanda kebesaran Allah, aku ciptakan kalian berpasangan dari jenis kalian. Untuk apa? Agar ada kedamaian, ada ketenangan, dan muncul rasa cinta dan kasih sayang di antara kedua belah pihak. Sesungguhnya dalam hal ini terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang yang mau berfirman. Maka ayat ini mengingatkan kepada kedua mempelai bahwa pilar rumah tangga yang harus dijaga, pertama namanya sakinah. Apa sakinah? Ketenangan, kedamaian. Kenapa Allah berharap dengan pernikahan ada ketenangan, kedamaian? Karena mohon maaf, kalau orang itu belum menikah, bawaannya itu bergejolak. Ya, bawaannya itu ada kehampaan dalam hidup ketika kita belum punya pasangan. Hanya bisa berilusi. Kucing kurus, mandi di papan. Mandi di papan, si kayu jati. Badan kurus bukanlah kurang makan, tapi mikirkan diko gemah cita hati. Kalau adik pergi ke hulu, tolong petikkan bunga kamboja. Kalau adik mati dahulu, nantikan abang bonsai di pintu surga. Tapi hanya ilusi, belum jadi kenyataan. Tapi begitu sudah akad nikah dipancangkan, aku terima nikahnya fulan bin fulan dan seterusnya, maka sejak saat itulah menjadi sebuah kenyataan ada pendamping hidup kita sehingga ada kedamaian. Kenapa? Karena ingat, akad nikah dalam Islam sampai disebut mitsaqan ghalidh. Apa maknanya? Satu ikatan yang sangat kuat dan kokoh. Tadi Pak Haji Ihsan sejam yang lalu, Gonza dengan Gemah adalah orang lain yang tidak ada hubungan apa-apa. Tapi sejak akad nikah dipancangkan, seketika dia menjadi orang yang bernama suami istri. Seketika ya, yang ada di barisan sebelah kanan saya dengan sebelah kiri saya sebagai perwakilan keluarga, sejam yang lalu ini adalah orang lain, tapi saat sekarang sudah menjadi keluarga besar. Disebabkan apa? Disebabkan akad. Gemah sejam yang lalu yang bertanggung jawab atas kebahagiaan lahir batin, yang bertanggung jawab tentang kehidupan dunia akhirat adalah ayah dan ibu. Tapi begitu akad nikah dipancangkan, seketika berubah tanggung jawab itu, berubah di pundak sang suami. Inilah mitsaqan ghalidh, ikatan yang sangat kuat. Harapannya dengan akad nikah ada kedamaian, karena sudah halal di hadapan manusia dan juga sudah halal di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ya ma'syaras salam, man istata'a minkumul ba'a falyatazawwaj fa innahu aghaddu lil-basar wa ahsanu lil-farj." Wahai para pemuda, barang siapa di antara kalian yang sudah punya kemampuan, segeralah menikah. Kenapa? Karena menikah itu bisa menjaga kehormatan diri dan menjaga pandangan mata. Inilah esensi dari pernikahan. Ada kedamaian diberikan kepada kita. Kemudian pilar pernikahan yang dikemukakan oleh Al-Quran namanya mawaddah. Yang ketiga namanya rahmah. Memang mohon maaf kalau kita lihat terjemah dalam bahasa Indonesia agak sulit membedakan apa bedanya mawaddah dengan rahmah. Mawaddah sering diterjemahkan cinta, rahmah sering diterjemahkan kasih sayang. Bedanya cinta dengan kasih sayang sulit. Tapi kalau kita lihat tafsir Quran, sedikit kita punya gambaran betul. Mawaddah itu apa? Mencintai seseorang karena melihat kelebihan pada yang dicintai. Secara fitrah
manusia akan mencintai yang seperti itu. Lihat orang yang memang punya kelebihan. Secara fitrah, secara mawadah, laki-laki pasti mendapatkan istri yang dianggap paling sempurna. Cantik cerita, rambutnya mayang tertutup, pipinya bak mawar setangkir, jalannya lemah gemuk, tubuhnya tinggi semampu, senyumnya sungguh aduhai, seperti senyum seekor kuda yang melambai-lambai. Pokoknya cantik. Gak pernah saya ketemu orang, mas atau bang, udah yang diinginkan wanita yang bagaimana pokok wanita. Gak pernah ada. Pasti pengen yang paling sempurna. Itu makanya. Yang wanita juga begitu ditanya, seperti apa yang diharapkan? Secara mawadah, seorang wanita pasti mendapatkan seorang suami yang wajahnya tampan, tutur katanya sopan, penampilannya menawan, dompetnya seperti seorang hartawan, bodinya seperti olahragawan, namanya Muhammad Rahmatullah Unsar bin Ihsan. Itu manusia. Tapi Allah Maha tahu, wahai kedua mempelai, kelebihan pada pasangan kita itu nggak abadi, nggak berusia panjang, nggak pernah ada cerita orang makin tua makin cantik, nggak ada pernah kisah orang makin bertambah umur makin tampan. Yang ada semakin berkurang umurnya, semakin berkurang kecantikannya. Semakin bertambah usianya, semakin berkurang ketampanan dan kegagahan. Ingat nanti bangsa yang memberikan nasihat Ketua MUI Kota Batam. Ketika engkau nanti usia 60 tahun, ingat nasihat saya. Ketika engkau sudah 60 tahun, engkau akan mengatakan, oh Bang Bangsa, engkau gak segagah dulu waktu mengucapkan akad nikah di hadapan ayah. Tapi perjuangan, pengabdianmu, kasih sayangmu, kesetiaanmu yang menyebabkan Gemma tetap bersama dengan dia. Engkau Gonza, engkau lihat nanti istrimu ketika usia 60 tahun, engkau akan katakan, oh istriku, engkau gak secantik waktu dulu aku ucapkan nikah di hadapan Pak Penghulu yang agak grogi-grogi itu. Tapi kasih sayangmu, perhatianmu, pengabdianmu, kesetiaanmu yang menyebabkan aku tetap bersama denganmu. Inilah yang disebut dengan roh. Apa rohnya? Mencintai seseorang dengan siap menerima segala kekurangan pada yang kita cintai. Karena kita manusia biasa, tidak ada yang sempurna. Maka harus menyadari itu. Sakinah, mawadah, rahmah, jaga baik. Banyak rumah tangga yang hanya mengandalkan sakinah, hanya menjaga mawadah, rahmahnya dihilangkan, sehingga apa yang terjadi dalam rumah tangga yang terjadi apabila hanya sakinah, mawadah yang dipegang, rahmah ditiadakan, yang terjadi habis manis seperti buah. Alhamdulillah. Inilah kuncinya. Kuncinya ketiga, wahai kedua mempelai, untuk menjadi rumah tangga yang samara, maka sepasang suami istri harus menjalankan hak dan kewajibannya satu sama lain. Di satu sisi kita sebagai kepala rumah tangga seorang suami, diagungkan Quran, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, laki-laki itu pemimpin bagi kaum wanita. Maknanya seorang suami kepala rumah tangga dalam kehidupan keluarga. Tapi ingat, di samping hak sebagai kepala rumah tangga, seorang suami punya kewajiban dalam Quran, wa ashiruhunna bil ma'ruf, pergaulilah istri itu dengan cara yang terbaik. Ada kewajiban, ada kewajiban. Apa yang menjadi hak bagi suami, itu kewajiban bagi istri. Apa yang menjadi hak istri, itu menjadi kewajiban bagi suami. Dua-duanya harus sama-sama menunaikan hak dan kewajiban. Kemudian yang keempat, kunci yang diajarkan Quran untuk membangun sebagai sebuah makhluk rumah tangga, sepasang suami istri harus saling menutupi kekurangannya satu sama lain. Quran menyebutkan sebuah istilah yang indah, hunna libasun lakum wa antum libasun lahunna. Engkau wahai wanita, kaum wanita itu adalah pakaiannya bagi wahai kaum laki-laki.
Sementara engkau wahai kaum laki-laki adalah pakaian bagi kaum wanita. Al-Quran melukiskan begitu indah. Sepasang suami istri itu seperti kita menggunakan pakaian kita. Bapak ibu, kita semua menggunakan pakaian. Apa tujuan kita pakai baju pakaian ini? Untuk menutup aurat. Aurat itu apa? Sesuatu yang tak boleh nampak dilihat oleh orang. Maka itu dalam rumah tangga juga begitu. Kalau engkau melihat pada istrimu ada aib, ada kekurangan, suami yang baik tutupi aib istrimu, tutupi kekurangan istri. Istri melihat pada suami ada aib, ada kekurangan, tutupi aib kekurangan suami. Dengan kata lain, jangan mudah kita mengumbar aib keluarga kepada orang lain. Jangan mudah kita ceritakan kekurangan-kekurangan pasangan kita, karena itu adalah cikal bakal retaknya sebuah mahligai rumah tangga. Kemudian yang terakhir, dalam Islam kita diajarkan bahwa sebuah rumah tangga muara akhirnya adalah baiti jannah. Rumah tanggaku adalah surga. Surga di dunia dan juga menjadi surga kelak di akhirat ketika kita kembali ke hadapan Allah Subhanahu. Ini mengandung makna sepasang suami istri ketika menikah, sebagaimana yang dikatakan oleh Abu Hamid bin Muhammad Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin ketika berbicara tentang asrarul nikah, rahasia pernikahan dalam Islam. Beliau kemukakan, ingatlah wahai kaum muslimin, pernikahan di dalam Islam di samping bertujuan untuk menyalurkan kebutuhan biologis secara halal, di samping untuk memperbanyak keturunan umat Rasulullah SAW, yang tidak boleh dilupakan, sepasang suami istri harus berniat untuk saling tolong menolong, bantu membantu untuk semakin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu. Maka kita ketika membangun rumah tangga, baik pengantin baru ataupun pengantin kita yang sudah tidak baru, rumah tangga kita sudah baiti jannati atau belum, cara ujinya mudah. Bagaimana? Bandingkan antara sebelum berumah tangga dengan sesudah berumah tangga. Kalau sesudah berumah tangga kita semakin tekun sholat 5 waktunya, semakin semangat untuk memakmurkan masjid, semakin semangat dalam dakwah pendidikan Islam, semakin semangat kita untuk memperjuangkan agama Allah ini, berarti rumah tangga kita sudah menuju rumah tangga baiti jannati, rumah tangga surga. Tapi sebaliknya, kalau orang setelah berumah tangga semakin acak-acakan sholat, semakin tidak pernah terlihat batang hidungnya di masjid, semakin tidak pernah ada semangat dalam kegiatan dakwah, semakin tidak bagus hubungan silaturahimnya dengan keluarga, semakin tidak tampak akhlakul karimahnya, berarti rumah tangga ini tidak mengarah kepada baiti jannati. Ya, maka sudah sewaktunya rumah tangga ini harus diluruskan. Ibarat kapal lancang kuning, apabila halunya salah, segera diluruskan kembali. Maka wahai kedua mempelai, kalau engkau melihat suamimu berada di luar kota, di luar tempat tinggal, jangan hanya kau tanyakan sudah makan atau